Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan jangan lupa cuci tangan dan pakai maskernya ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Lilis Parlianti. Jadi kita di sini akan belajar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada yang sudah tahu pengertian mukjizat itu apa? Nah, betul sekali. Mukjizat adalah keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh para rasul dan nabi. Mukjizat ini hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian atau untuk menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar seorang nabi. Dan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu bahwa mukjizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan cobaan. Jadi anak-anak, apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan mukjizat? Alhamdulillah jika kalian sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang macam-macam mukjizat Rasulullah SAW. Pada saat itu, kejadian yang luar biasa juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW merupakan tanda akan datangnya seorang nabi akhir zaman dan juga bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik saat menjelang kelahiran, pada malam kelahiran, saat Nabi Muhammad berada pada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Nah, jadi anak-anak, Ibu minta siapa yang bisa menyebutkan satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Siapa yo yang bisa? Nah, kamu. Ya, pintar sekali. Jadi anak-anak, mukjizat Nabi Muhammad SAW ada 5. Yang pertama, memperbanyak makanan yang sedikit sehingga bisa dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Yang kedua, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Yang keempat, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara berdoa dan mengusap di bagian yang sakit. Dan yang kelima, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat besar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu adanya segerombolan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah atau Gubernur Habsyi di Yaman. Pada saat itu, mereka hendak untuk menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena bangsa Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat. Dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Hal ini membuat Abrahah iri dan Abrahah berusaha untuk membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah.
Didirikanlah Abraha itu gereja besar di Syan'a yang bernama Al-Qules. Namun, tak seorang pun yang ingin datang ke gereja tersebut. Lalu, Abraha mengamuk dan marah besar. Ia mengerahkan pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Nah, pada saat itu, di kota Mekah sedang sepi. Abraha senang karena dia leluasa untuk memasuki kota Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi anak-anak, saat itu Allah itu marah. Allah mengutus burung ababil untuk membawakan kerikil sijil dengan parungnya, tepat mengenai di kepala masing-masing pasukan gajah hingga tembus ke badan sampai mati. Kegagalan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Jadi anak-anak harus tahu bahwa kekalahan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah ini sebagai penghormatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi setelah beberapa detik saat Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, tadi kan kalian sudah mendengar ibu bercerita. Nah, sekarang ibu mau bertanya ya. Siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad itu lahir? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Ya, benar sekali. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tahun gajah yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, anak-anak ibu yang pintar, ada yang tahu siapa nama ayah dan ibu dari Nabi Muhammad SAW? Ya, benar sekali. Ayah dari Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Baiklah, ibu anggap kalian sudah mengerti tentang apa yang telah ibu sampaikan. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa yang luar biasa sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang luar biasa itu adalah yang pertama, Istana Kisra hancur. Yang kedua, api Persia. Setelah ribuan tahun, ia tidak pernah padam menjadi padam. Nah, anak-anak sudah mengerti kan apa yang telah ibu sampaikan? Baiklah, cukup sekian materi yang ibu sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.